Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafaruna Sugesti, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Teknologi dan Bisnis. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ide dan peluang kewirausahaan. Sebelum memasuki pembahasan ide dan peluang kewirausahaan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ella Nurella selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Seorang wirausaha atau entrepreneur menciptakan sebuah nilai atau value untuk merubah suatu tantangan ataupun masalah yang dihadapi oleh seorang pembisnis untuk menciptakan sebuah peluang dan terciptalah suatu kesuksesan dalam bisnis yang ia bangun. Hal ini sering terjadi oleh pebisnis pemula, tapi seorang wirausaha yang sudah memiliki pemikiran positif dan pandangan yang visioner, hal ini bisa teratasi dengan mudah karena hal tersebut bisa dijadikan suatu kesempatan atau peluang yang besar untuk kemajuan dan kesuksesan bisnis yang ia bangun. Menurut Thomas Wezimer, kegiatan inovasi dan kegiatan kreatif dapat diciptakan untuk menemukan suatu kesempatan yang lebih besar. Setelah permasalahan ini sudah terpecahkan, terciptalah suatu peluang. Peluang ini yang menjadi kunci kesuksesan bagi perusahaan yang pembisnis bangun. Peluang merupakan kesempatan yang diraih oleh pembisnis dengan mempertimbangkan resiko dan ketersediaan informasi yang lebih. Ciri-ciri peluang usaha ada apa aja sih? Yang pertama yaitu memiliki nilai jual. Ciptakanlah produk atau jasa yang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Dengan banyak dibutuhkan oleh konsumen, hal tersebut menjadi poin plus untuk usaha itu sendiri yang untuk menjadi lebih maju dibandingkan usaha-usaha lainnya ataupun kompetitor-kompetitor lainnya. Yang kedua yaitu tidak usaha musiman. Jika itu adalah usaha musiman, maka usaha tersebut akan bergantung oleh musim tersebut, seperti musim Natal, Tahun Baru, ataupun Imlek. Hal tersebut ini memang sebetulnya adalah sebuah peluang, tapi tidak bisa berjangka panjang. Pilihlah bisnis yang lebih menguntungkan, yang lebih jangka panjang untuk kesuksesan di masa yang mendatang. Yang ketiga yaitu ide kreatif dan unik. Dengan ide kreatif dan unik, hal itu menjadi hal pembeda bagi bisnis-bisnis yang lain atau yang sebelumnya sudah ada. Dengan hal yang berbeda, hal itu menjadikan poin plus untuk bisnis jadi lebih maju. Setelah ciri-ciri peluang usaha, ada juga sumber peluang usaha. Sumber peluang usaha ini didasari oleh satu, latar belakang pendidikan. Biasanya pendidikan itu bergalurus dengan minat serta ketertarikan seseorang terhadap apa yang dia minati. Kedua yaitu memanfaatkan hobi dan ketertarikan. Dengan memanfaatkan hobi, misalkan menyanyi, memasak, ataupun menari, itu juga bisa menjadikan suatu ide peluang bagi seorang pembisnis. Yang ketiga yaitu riset. Dengan melakukan riset, bisa menganalisis kondisi pasar, kondisi kompetitor, ataupun kondisi konsumen, kira-kira cocoknya berada di mana perusahaan yang seseorang itu bangun. Hal tersebut bisa memudahkan seorang pembisnis untuk menemukan peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Dengan pembisnis tersebut sudah mencari tahu peluang bisnis-bisnis seperti apa yang kira-kiranya berpotensi dan bisa menunjang untuk masa depan lalu yang berjangka lama juga. Yang keempat, melihat fenomena terkini. Contohnya seperti Kromboloni lagi tren-trennya pada saat ini. Hal tersebut bisa dijadikan suatu ide untuk membuka suatu bisnis, bisa menjadikan suatu peluang juga kan. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan orang lain. Karena sebelumnya sudah menentukan untuk membuka usaha Kromboloni tadi, lalu seorang pembisnis bisa bekerja sama dengan distributor bahan baku untuk pembuatan Kromboloni. Sumber-sumber usaha sudah ditentukan, lanjut ke ide usaha. Ide usaha tadi kan bisa dilakukan melalui hobi, lalu ketertarikan, ataupun inovasi. Lalu setelah ditentukannya suatu ide usaha, dilakukanlah studi kelayakan. Yang pertama yaitu tahap penemuan ide. Studi kelayakan bisnis bisa kita ambil contoh oleh studi kelayakan bisnis yang sudah pernah saya lakukan, yaitu usaha fotokopi Angsa Kencana. Tahap pertama untuk studi kelayakan bisnis yaitu tahap penemuan ide atau penemuan gagasan. Ini tadi penemuan ide atau gagasan saya yaitu membuka fotokopi Angsa Kencana.
Yang kedua yaitu tahap memformulasikan. Contohnya seperti fotokopi angsa kencana memiliki visi menjadi mitra yang baik dan dipercayai oleh konsumen. 3 yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini dibagi beberapa aspek. Yang pertama, aspek pasar. Aspek pasar ini melihat kira-kira dari usaha fotokopi angsa kencana ini pasarnya itu untuk siapa. Dari fotokopi angsa kencana ini pasarnya adalah para mahasiswa, karyawan, ataupun siswa-siswi sekolah. Kedua, ada teknik produksi. Teknik produksi ini biasanya kalau dari saya sendiri bekerja sama dengan distributor alat tulis kantor. 3 ada aspek manajemen. Yang terakhir yaitu aspek finansial. Gimana caranya mengatur keuangan dari fotokopi angsa kencana. Gimana caranya mengatur setiap per bulan untuk mengisi stok ataupun hal-hal lain yang diperlukan untuk kelancaran fotokopi angsa kencana. Sekian tentang pembahasan ide dan peluang kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.